Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk materi matematika wajib kelas 11, materi pemulanya adalah induksi matematika. Namun ada pengantarnya. Pengantar dari induksi matematika itu sendiri adalah notasi sigma. Jadi pada video pembelajaran kali ini Ibu akan men-share materi tentang notasi sigma. Jadi notasi sigma. Sigma itu sendiri maknanya adalah jumlah. Kemudian dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini dibaca dengan sigma. Notasi sigma ini merupakan cara penulisan, cara mempersingkat penulisan dari deret. Jadi kalau bentuk deret bisa kita singkat penulisannya ke dalam bentuk notasi sigma. Ya, misalkan kita punya deret bilangan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 sampai dengan UN, maka bentuk deret yang seperti ini bisa kita tulis sebagai sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di mana K sama dengan 1 ini disebut sebagai batas bawah dan N ini disebut sebagai batas atas. Nah, jadi kalau bentuk deret dari U1 sampai dengan UN ini bisa kita singkat penulisannya seperti ini. Maka nanti yang akan bergerak K ini nanti akan kita ganti mulai dari 1 sampai dengan N. Tentunya di sini karena kita berbicara sigma itu maknanya adalah jumlah. Kita akan menjumlahkan seluruh komponen ya ketika kita sudah mensubstitusikan batas bawah sampai dengan batas atas. Jadi baik, hal yang pertama bisa kita lakukan, kita bisa menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret, atau nanti bentuk deret bisa kita nyatakan ke dalam notasi sigma. Yang pertama di sini kita akan menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret. Misalkan kita punya contoh sigma dari 3B tambah 2 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya itu adalah 3. Ini akan kita nyatakan dalam bentuk deret. Maka pada saat penguraian B ini akan kita ganti mulai dari 1 sampai dengan 3. Jadi ini fungsi ini yang akan kita definisikan dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya di sini 3. Ya, tinggal kita substitusi. Pada saat B-nya sama dengan 1, maka 3B plus 2 ini akan menjadi 3 kali 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan, dari mana tambah ini? Ya, dari jumlah tanda plus ini berasal dari sigma. Sigma ini maknanya adalah jumlah. Maka dia akan terus bergerak sampai dengan batas atasnya 3. Kemudian berikutnya untuk B-nya sama dengan 2, maka tinggal kita ganti 3 kali 2 ditambah dengan 2. Selanjutnya ini masih terus bergerak karena batas atas kita di sini sampai dengan 3. Sekarang kita lanjut ketika B-nya sama dengan 3, ini kita ganti 3 kali 3 ditambah dengan 2. Masih berlanjut lagi? Tentunya tidak. Karena batas atas kita di sini sampai dengan 3. Selanjutnya kita uraikan bahwa untuk 3 kali 1 ditambah dengan 2 sama dengan 5. 3 kali 2 itu 6 tambah 2 sama dengan 8. Dan 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah dengan 2 itu 11.
Jadi bentuk notasi sigma dari 3B plus 2 yang bergerak dari 1 sampai 3, bentuk deretnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 11. Kemudian berikutnya, kalau tadi kita menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret, yang kedua, bagaimana kalau deret kita nyatakan dalam bentuk notasi sigma. Sekarang deretnya ke dalam bentuk notasi sigma. Ada dua langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita akan mencari rumus suku ke N. Yang kedua, kita akan mencari batas bawah dan batas atas yang seperti ini. Batas bawah dan batas atas. Ya, rumus suku ke N-nya adalah fungsi yang mau kita definisikan seperti ini. Di SMP kalian sudah belajar tentang barisan dan deret ya. Tentunya kalian juga sudah belajar bagaimana mencari rumus suku ke N. Nah, sekarang kita akan ulas kembali sedikit. Misalkan kita punya contoh, nyatakan deret 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 sampai dengan 35. Ini akan kita gunakan ke dalam notasi sigma. Kalian perhatikan, deret ini nanti akan kita bentuk ke dalam notasi sigma. Kita akan melewati dua langkah yang di atas. Yang pertama, kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Ya, di SMP kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan rumus suku ke N. Kita ingat kembali rumusnya, bahwa untuk UN, ya, UN ini dibaca suku ke N, ini sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan B, di mana A ini adalah suku pertama atau suku awal, N ini adalah banyaknya suku, dan B ini adalah beda atau selisih dari setiap suku yang berdekatan ya tentunya. Baik, diperhatikan, jika kita melihat deret ini, tentu di sini kita bisa menentukan suku pertamanya di sini 3, selisih dari setiap suku berdekatan dari 3 ke 5 selisihnya adalah 2, dari 5 ke 7 juga selisihnya 2. Ini selisihnya tetap bergerak sampai dengan 35. Maka dari itu kita bisa menentukan A. Ya. Di sini A atau suku awalnya itu adalah 3. Dari sini. Kemudian B atau selisihnya itu 2. Nah, tinggal nilai A dan B ini kita substitusikan ke dalam rumus N. N-nya belum diketahui karena kita belum tahu berapa banyak sukunya. Kalau disubstitusikan, maka A-nya kita ganti dengan 3 dan B-nya kita ganti dengan 2. Ya, selanjutnya UN-nya akan menjadi ya 2 dikalikan dengan N, itu sama dengan 2N. Selanjutnya 3 ditambah dengan 2 dikali min 1 itu adalah min 2. Kalau 3 kita tambahkan dengan min 2 itu sama dengan 1. Maka rumus suku ke N-nya adalah 2N ditambah 1. Maka fungsi ini yang akan kita letakkan di sini. Nah, ini fungsinya sudah diketahui, yaitu 2N ditambah dengan 1. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Kalau batas bawah sudah jelas, karena di sini kita punya suku pertama, ya, atau U1, berarti batas bawahnya adalah 1, mulainya dari 1. Kemudian untuk batas atas, ya, ketika kita ingin menentukan batas atas, kita kembalikan rumus suku ke N-nya. UN-nya di sini itu adalah 2N ditambah dengan 1. Nah, di sini kan suku ke N-nya di sini tertingginya adalah 35. Maka UN-nya kita ganti dengan 35.
karena tujuan kita di sini mencari banyaknya suku. Tinggal kita substitusikan. UN-nya 35 sama dengan 2N, karena N-nya belum diketahui dan N ini yang kita cari, ditambah dengan 1, maka 2N sendiri, nah, ini tetap tidak bergerak, yang berpindah itu adalah 1. 1 kalau kita pindah ke kiri jadi min 1, 35 dikurangi dengan 1 itu sama dengan 34. Ketika 2N sama dengan 34, maka N ya ini sama dengan 17. Dari mana 17? Ya, tinggal 34 dibagi dengan 2. Jadi N yang sama dengan 17 ini merupakan batas atasnya. Kita sudah memperoleh batas bawah itu sama dengan 1. Kemudian batas atasnya adalah 17, tinggal kita substitusikan. Jadi daerah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dan 35 ini sama dengan sigma dari fungsinya itu adalah 2N tambah 1, batas bawahnya itu adalah 1, kemudian batas atasnya adalah 17. Berikutnya di sini adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Jadi ada 5 sifat dari notasi sigma, cuman yang kita bahas di sini ada 3 sifat. Sifat yang pertama, sigma dari K, di mana batas bawahnya 1 sampai dengan N, berarti nanti ini tinggal kita substitusikan aja batas bawah sampai dengan batas atasnya ke dalam K ini, ya. Tapi N-nya kan di sini belum diketahui atau batas atasnya belum. Kemudian bentuk yang kedua, sifat yang kedua, sigma dari C dengan batas bawahnya M, batas atasnya N, maka nanti untuk mencari nilainya itu rumusnya adalah batas atas, ini batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1. Ini kalian operasikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru dikalikan dengan C. C itu adalah konstanta. Konstanta itu merupakan suatu bilangan, ya, bukan variabel. Misalkan kita punya contoh sigma dari 3 dengan batas bawahnya 2, kemudian batas atasnya 5, maka ketika kita ingin mencari nilai sigmanya, batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1, ya ini dioperasikan terlebih dahulu, baru dikali dengan 3. Batas atas kurangi batas bawah berarti 5 kurangi 2, 3, tambah 1, 4, ya dikali 3 ini sama dengan 12. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sigma dari CK. C itu adalah konstanta, K itu adalah variabel. Ini yang didefinisikan oleh batasnya yang bergerak dari 1 sampai dengan N. Ini sama dengan konstantanya bisa kita bawa ke depan, kemudian fungsinya bisa kita bentuk seperti ini. Ini sama, ini biasa aja. Ini seperti contoh yang sebelumnya, contoh yang di awal. Kemudian sifat berikutnya, sigma dari K dengan batas bawah M dan batas atas N. Kita bisa merubah batas bawah dan batas atasnya dengan menambahkan suatu bilangan atau menguranginya dengan suatu bilangan. Kalau kita ingin menambahnya dengan suatu bilangan seperti ini, kita tambahkan dengan P, suatu P ini adalah bilangan. Kalau batas bawah ditambahkan dengan satu bilangan, maka batas atas pun ditambah dengan bilangan yang sama dengan batas bawahnya. Nah, sekarang batas bawahnya kita tambahkan dengan P,
maka batas atasnya juga ditambah dengan P. Selanjutnya fungsinya bagaimana? Ketika batas kita tambahkan, maka fungsinya harus dikurangi dengan konstanta dari batas yang kita tambahkan. Seberapa banyak kita tambahkan di batas, maka segitu banyak pula kita kurangi pada fungsinya. Kita juga bisa melakukan pengurangan terhadap batas. Misal kita ingin memperkecil batasnya, maka batasnya kita kurangi dengan suatu bilangan. Misalkan bilangannya adalah P. Maka M dikurangi P, batas bawahnya dikurangi P, batas atasnya juga dikurangi P. Bagaimana dengan fungsinya? Kalau batasnya dikurangi, maka fungsinya akan ditambahkan. Maka ditambah dengan contohnya sigma dari 2K-1 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Sekarang ibu ingin menambahkan batas bawahnya, ya, ingin merubah batas bawahnya supaya batas bawahnya 3. Nah, kalau ingin batas bawahnya 3, otomatis dari batas bawah yang 1 tinggal kita tambahkan dengan 2 supaya dia menjadi 3. Ini bukan dengan 2. Kalau batas bawah ditambah dengan 2, batas atas juga ditambah dengan 2. Selanjutnya fungsinya bagaimana? Ya, kalau terjadi penambahan, maka di dalam fungsinya harus dikurangi. Tadi awalnya kita punya 2K. K ini yang kita gerakkan. Karena tadi batasnya ditambahkan 2, maka di fungsinya dia dikurangi dengan 2. Jadi K min 2. Jangan lupa dikurung. Ya, jangan lupa dikurung. Karena K yang memperoleh pengurangan. Nah, jadi 2K min 2. Min satunya dari mana? Ya, dari sini. Ini sama dengan sigma dari 2 kali K itu adalah 2K. 2 kali min 2 itu adalah min 4. Ditambah dengan min 1, berarti ini adalah min 5. Batasnya selanjutnya 1 tambah 2 itu adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5. Ya, kalau kita ingin menambah batas atau memperbesar batasnya. Contoh yang kedua, bagaimana kalau batasnya kita kurangi, kita perkecil. Misalkan kita punya notasi sigma dari 3K min 2, batas bawahnya 3, batas atasnya itu adalah 4. Sekarang ibu maunya supaya batas bawahnya itu 1. Kalau dia 3 ini supaya batasnya menjadi 1, otomatis dia harus dikurangi 2. Ya. Kalau batas bawahnya dikurangi 2, batas atasnya juga harus dikurangi dengan 2. Selanjutnya fungsinya bagaimana? Kalau batasnya dikurangi, maka nanti di fungsi dia harus ditambah, ya. Jadi 3K, K-nya itu harus akan berubah menjadi K plus 2. Jangan lupa dikurung ya, karena ada 2 suku yang di ini. Nah, selanjutnya min 2-nya dari sini. Nah, tinggal kita operasikan. 3 kali K itu adalah 3K. 3 kali 2 itu 6, dikurangi 2 itu adalah 4. 3 kurangi 2 itu 1, 4 kurangi 2, 2. Jadi sigma dari 3K min 2 dengan batas bawah 3 dan batas atas 4, kita bisa ubah batasnya menjadi 1, berarti fungsinya menjadi 3K plus 4. Sampai sini semoga bisa dipahami. Yang terakhir di sini, kita akan menentukan nilai dari notasi sigma. Nah, kali ini sudah masuk ke aplikasinya ya. Seumpama kita punya contoh sigma dari 2K dengan batas bawah 2, batas atasnya 5. Kita ingin mencari nilainya, ya berarti kita akan tinggal gerakkan fungsi ini dari batas bawah sampai dengan batas atasnya. Yang pertama, ketika K-nya sama dengan 2, berarti K ini ganti dengan 2. Ditambah dengan ketika K-nya sama dengan 3, masih bergerak? Masih, karena batas atas kita sampai 5. Kemudian ketika K-nya sama dengan 4, kita ganti.
ditambah dengan ketika K-nya sama dengan 5. Masih diganti? Tidak, karena di sini batas atas kita sampai 5. Selanjutnya kita operasikan, ya 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, dan 2 kali 5 itu adalah 10. Kalau dijumlahkan semuanya itu sama dengan 28. Jadi nilai dari sigma dari 2K dengan batas bawah 2, batas atas 5 itu sama dengan 28. Contoh yang kedua, misal kita punya notasi sigma dari n kuadrat ditambah 2n min 5 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Kita ingin mencari nilainya, ya tinggal kita substitusi. Ketika n-nya sama dengan 1, ganti 1 kuadrat 2 kali 1 min 5, ini untuk n-nya sama dengan 1, plus jumlah ini adalah untuk sigmanya, jumlah. Untuk n-nya sama dengan 2, berarti ganti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 5. Kemudian untuk n-nya sama dengan 3, karena batas atas kita sampai dengan 3, tinggal kita ganti. Kalau dioperasikan, 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kali 1 2, min 5, 2 kuadrat itu 4, 2 kali 2 4, min 5, 3 kuadrat itu 9, 2 kali 3 6, min 5. Selanjutnya 1 ditambah 2 3, kurangi 5 itu adalah min 2, tambah dari sini 4 tambah 4 8, dikurangi 5 itu adalah 3, tambah 9 tambah 6 15, dikurangi 5 10. Min 2 ditambah 3 itu adalah 1, ditambah 10 sama dengan 11. Jadi ini adalah nilai dari notasi sigma dari n kuadrat ditambah 2n min 5 dengan batas bawah 1, batas atas 3. Ya, baik. Sekian untuk materi notasi sigma. Untuk latihannya silahkan ditunggu di kuisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.